Shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan semua melihat kesetiaan ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi kan sudah mulai gerimis ya kan, dan mendung. Dan mulai tadi pembicaraan tadi ada masalah pemadaman listrik bergilir, ada yang cuma setengah jam, ada yang 3 jam, ada yang berkali-kali. Tapi itu adalah listrik saudara. Itu menunjukkan satu apa yang menjadi kesadaran kita. Ternyata ketika kita menikmati terang, kenyamanan, dan ketika itu terang itu hilang, kita merasakan kehilangan saudara, ya kan? Rasanya itu gak enak kan saudara. Demikian juga kalau kita kaitkan dengan kehidupan kerohanian kita. Kita itu terbiasa hidup di dalam terang, melakukan terang sebagai terang itu identitas kita. Tapi suatu ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan di dalam kegelapan, di mana sekiranya terputus, maka ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Ada sesuatu yang merasa kita seperti apa? Ini bukan natur kita, ini bukan komunitas kita, ini bukan ekosistem kita. Sebab oleh karena itu, mari kita langsung berkonektivitas. Kita selalu berkoneksi ya kan, dengan terang itu, supaya terang itu menyala dalam diri kita dan pribadi kita yang sebagai terang itu tetap siapa hidup kita senantiasa bersinar ya. Selalu bersinar terus terang. Apa kemarin yang di-endorse apa? Suki? Terang terus terang, itu di-endorse juga ya. Ya, kita pada pagi hari ini kita akan belajar satu topik ya, tentang kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, tentu tidak akan pernah habis-habisnya kita membicarakannya. Tuhan, karena kita meyakini dalam hidup kita bahwa Tuhan itu, Yesus Kristus itu sempurna. Di dalam kesempurnaannya itu, maka tidak akan kita temukan satu celah atau kekurangan apapun di dalam keterbatasan dan keterbatasan. Tetapi ketika kita berbicara tentang implementasi dari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, di mana menjadi satu, ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, kemudian kita merasakan bagaimana pendapatmu tentang kebaikan Tuhan dan implementasi yang apa yang kamu rasakan dalam hidupmu tentang kebaikan Tuhan. Dari sinilah mulai banyak tafsiran demi tafsiran, di mana ketika kita berbicara teorinya adalah Tuhan itu sempurna. Tetapi ketika kita berbicara pengalaman pribadi, maka ada yang mengatakan bahwa memang benar Tuhan itu kebaikannya tidak ada celahnya, sempurna. Tetapi ada satu sisi yang lain, masyarakat ataupun orang Kristen itu mengatakan kebaikan Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu saja, atau mungkin mengatakan berbeda-beda, karena itu berdasarkan satu opini atau pendapat masing-masing berdasarkan siapa yang mengatakannya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk ibu bapak saudara semua. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Perhatikan ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di ayat 5 perhatikan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibu bapak dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tadi dalam pembukaan saya katakan, kebaikan Tuhan itu tidak ada celahnya, kesempurnaan, karena Allah itu sempurna. Tetapi ketika kita berbicara berdasarkan pengalaman pribadi, ada yang mengaminkan bahwa kebaikan Tuhan memang sempurna.
berbicara tentang berhubungan dengan persoalan. Hidup tanpa masalah, maka itu bukan orang hidup. Setiap orang hidup punya masalah. Karena apa? Ketika kita punya masalah, sebenarnya itu adalah masalah itu trigger kita untuk kita menemukan satu berkat Tuhan, menemukan satu identitas kita. Trigger untuk apa masalah itu atau persoalan itu adalah satu cara Tuhan untuk meningkatkan level kita. Suatu ketika saya melayani di suatu desa, di suatu desa saya ketemu di desa di Jawa Tengah, udah ngobrol-ngobrol dengan jemaat dengan ini. Kemudian ketika kami ngobrol ngopi, kemudian ada jemaat katakan gini, Om Rudi, ya Pak, saya ini punya masalah. Langsung gitu. Saya ini punya masalah. Terus gimana Pak? Menurut Om Rudi, masalah kita sebagai orang Kristen punya masalah wajar kan? Wajar. Saya langsung puji Tuhan, Bapak itu punya masalah dan menyadari punya masalah. Loh kenapa? Kalau Bapak tidak menyadari punya masalah, dari Bapak kurang waras. Kenapa? Kalau kita punya masalah, sadar kita punya masalah, berarti apa? Akal kita sehat, hati kita ada ujian, kita diterima oleh Tuhan. Tapi kalau orang nggak punya masalah, nggak punya rasa, berarti nggak punya rasa malu, nggak punya apa, berarti hidup kita apa? Dia nggak ada beban apapun, dan dia hidupnya nol, saudara. Coba saudara, loh maksudnya apa? Bapak pernah nggak kebetulan saat ini, kalau kita lihat di jalanan, saudara, maaf ada orang yang gangguan jiwa, ODGJ, mereka telanjang kan nggak punya malu, saudara. Betul? Kalau kita malu, ada rasa malu. Karena itu jadi masalah kita. ODGJ makan di orang-orang di tempat sampah, mereka nggak masalah, cuek-cuek aja dan nggak ada beban apa, nggak ada rasa malu. Kita ngorek-ngorek di tempat sampah, dilihat orang malu, ada rasa malu. Jadi apa? Masalah itu selalu berhubungan dengan apa pribadi kita, hati kita, engkau malu atau tidak, pikiran kita. Kalau kita punya masalah itu berarti kita normal. Karena tergantung respon kita. Apakah masalah itu sebagai hukuman menurut kita sebagai hukuman, atau masalah itu sebagai karma, atau masalah itu sebagai trigger kita untuk maju lebih depan, lebih lagi. Respon kita yang memang. Ada orang mengatakan, ya tabur tuai, betul hukum tabur tuai. Apa yang mau tabur jangan tuai. Ada yang mengatakan ya layak itu karmamu, karena mau melakukan tindakan-tindakan yang salah yang keliru maka itulah. Ada yang mengatakan itu hukuman. Saudara, kita lihat bahwa setiap konsekuensi perbuatan kita selalu ada konsekuensinya. Tuhan itu pengampun. Tuhan selalu memberikan pengampunan untuk kita bagi kita yang mau bertobat dan mengakui kesalahan kita. Tetapi konsekuensi dari pelanggaran kita tidak akan pernah lepas. Konsekuensi maka berhati-hatilah sebelum kita bertindak, karena ada konsekuensinya. Satu contoh, orang yang mencuri disebut maling. Ketika dia ditangkap, kemudian dihukum, pelanggarannya sudah diampuni dan dia sudah menjalani hukuman. Tetapi sanksi konsekuensi dari perbuatan itu secara sosial, orang tidak akan mudah membuka pintu untuk dia ke rumah. Selalu akan diwaspadai. Hati-hati karena dia sudah identitasnya pernah jadi maling, maka diawasi dengan sungguh-sungguh. Itu konsekuensi dari perbuatan pelanggaran. Maka kita hati-hati di hadapan Tuhan. Tuhan itu mengampuni kita. Dosa semerah krimisi apapun, sebesar apapun, ketika kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi konsekuensi tindakan kita ada konsekuensinya. Makanya hati-hati saudara. Nah, dosa sudah diputus dalam pengampunan Tuhan, Bapak Yesus sudah sembuh. Tetapi konsekuensi, baik itu konsekuensi sosial, konsekuensi perbuatan apa yang lain, itu harus kita lihat. Suatu ketika saya berbincang-bincang dengan seseorang. Dia adalah dia
dia melakukan hubungan bebas, saudara, hubungan bebas. Setelah dia melakukan hubungan bebas dengan pasangan, ganti-ganti pasangan, kemudian bisa ngobrol, kemudian dia udah lupa, apakah dosaku diampuni itu? Kalau engkau bertobat dan mengampuni dosamu di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi saya melakukan gini. Gak apa-apa. Yang penting kamu tidak mengulangi. Tetapi apa yang terjadi? Dari perbuatan dia berganti-ganti pada orang ini, dia punya penyakit kelamin, saudara. Itu konsekuensi dari perbuatannya dia. Dosanya sudah diampuni Tuhan, sudah diperdamaikan, tapi konsekuensi dari perbuatan itu dia harus tahu. Maka jagalah hidup kita, harus kita jaga. Kita harus menjaga semuanya, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika kita menghadapi masalah, ada satu pertanyaan, apakah Allah sedang menghukum kita? Kadang-kadang kita muncul pertanyaan dalam diri kita. Kemudian ada muncul pertanyaan lagi, apakah Allah peduli dengan kita? Kalau Allah peduli dengan kita, Allah kan maha kuasa, Allah kan berdaulat, Allah kan menyertai kita. Kenapa masalah itu ada silih berganti? Katanya Allah itu kasih. Kenapa harus menghadapi? Saya kembalikan tadi. Cara Allah itu berbeda dengan cara Tuhan kita. Kita selalu berpikir tentang kenyamanan, tetapi Allah selalu berpikir, cara berpikir Allah adalah untuk kebaikan kita yang terbaik. Kita selalu berpikir tentang bagaimana kita itu hidup itu enak, tidak ada susah. Tapi Tuhan, cara Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah menghasilkan kebaikan kita untuk masa depan kita. Jadi Tuhan itu, cara Tuhan itu selalu berpikir itu jauh ke depan, sedangkan kita selalu berpikir untuk diri kita, subjeknya kita, ego kita. Tapi Tuhan berbicara untuk peningkatan level hidup kita, baik itu secara rohani ataupun secara jasmani. Akan dibawa terus. Jadi kepedulian Allah itu dibuktikan dari mana kemudian? Dari kepedulian Allah, dari Tuhan memberikan rohnya kepada kita, dan bukti penyertaan kepada aku menyertaimu. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka bukti penyertaan Tuhan itu nyata, saudara. Dan buktinya mana? Lakukan dulu, baru kita bisa merasakan. Seringkali kita pengen bukti dulu, bukan melakukan. Thomas, imannya adalah apa? Tunjukkan dulu, baru aku percaya. Tetapi iman yang sesungguhnya bukan berbicara tunjukkan dulu, baru aku percaya. Tapi dibalik, percaya dulu, baru Tuhan akan tunjukkan kuasanya. Percaya dulu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan semua segala perkara, segala kuasa di bumi ini sudah diberikan kepada kita. Bukan kita tunjukkan dulu, menerima dulu, baru percaya. Karena cara Tuhan juga kan ada apa? Tak berkati dulu. Kalau kita selalu mintanya buktikan dulu, baru percaya, kita ini anak-anak, saudara. Anak-anak kadang-kadang bapak-bapaknya wis tadi beli, oh tak percaya sebenarnya, dibelikan dulu, oh iya mama baik ya gitu kan. Saudara, kita kan Tuhan inginkan kita bukan anak-anak rohani lagi. Tuhan ingin membawa kita sebagai apa? Orang-orang yang dewasa secara rohani. Jadi Tuhan bawa kita lebih, maka Tuhan bentuk kita. Percaya iman yang sesungguhnya, iman yang berkualitas, iman yang dewasa itu adalah apa? Percaya dulu, baru Tuhan akan menyatakan. Pembuktian berjalan. Pembuktian akan terus-menerus dan Tuhan. Lakukan dulu firman Tuhan, lakukan dulu perintah Tuhan, maka janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidup. Amin. Seringkali kita fokusnya pada janji Tuhan. Tuhan
katanya Tuhan akan memberikan aku ini. Tuhan berjanji, betul. Tuhan berjanji, firman Tuhan ini nyatakan Tuhan berjanji. Tetapi kalau fokus ke janji Tuhan, Tuhan menanti-nanti janji-janji Tuhan, akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang males, saudara. Pribadi yang males. Karena menunggu janji itu tergenapi. Padahal firman Tuhan adalah kita harus bekerja. Tuhan memberkati kita dalam pekerjaan kita. Orang yang laborer, ya kan, bekerja dan berdoa. Seringkali banyak orang itu menanti jawabannya daripada melakukan apa perintahnya. Dan ini banyak orang Kristen lebih senang berdoa kencang-kencang, saudara. Tapi ketika dia menerima jawaban, tak berani menerima. Kalau doa kencang, tetapi sambil menangis-nangis, tetapi setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan itu selalu jawab. Tinggal kepekaan kita ini loh menanti jawab. Tapi seringkali kalau ini tahu, gak bikin kita capek, gak bisa pengen apa? Kita duduk diam langsung dapat, ya. Kayak wangsit aja, ya kan, kita terima wangsit. Tapi Tuhan gak demikian. Tuhan membawa kita, pedulian Tuhan itu membawa kita untuk lebih baik lagi. Tuhan membawa kita, pedulian Tuhan untuk membawa kita lebih lagi, mau sampai kepada hidup kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Coba saudara, kalau saudara hanya menanti jawaban terus, dia tidak mau berdoa, tidak mau bekerja. Kalau saudara punya anak-anak, jangan berharap anak-anak itu menjadi anak-anak yang rajin bekerja. Kamu jawab. Nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sama dengan bapaknya, yang bekerja. Warisan seberapa besar pun habis. Saya mengenal seseorang, dia kaya dari keturunan, saudara, dari keturunannya kaya, sehingga dia tidak mau kerja, saudara. Dia tidak mau. Yang penting uangnya dikelola oleh saudaranya, dia bulan dia dapat, pokoknya dia dapat uang. Jadi dia tidak bekerja. Anak-anaknya karena uang ada, kita apa dibeli, dikasih, apa dibeli sekarang. Sampai kuliah sudah sarjana, sudah lulus, selesai. Dan apa yang sekarang terjadi? Anaknya bekerja, kamu harus kerja. Anaknya sudah umur berapa tapi dapat kerjaannya enggak ada. Kerja sebentar, ada tekanan, mundur, kerja lagi, mundur lagi. Karena anak ini terbentuk dari kecil dia selalu dicukupkan. Memang tugas orang tua itu mencukupkan kebutuhan anak-anak. Tetapi ada unsur kata mencukupkan itu juga ada unsur pembelajaran pendidikan. Anak harus diajari mandiri, anak harus diajari tanggung jawab, anak harus diajari untuk bagaimana survival di dalam hidupnya, sehingga enak. Dan dari keluarga ini kita lihat anak sudah dewasa tidak kerja, dikasih kerja kemana saudaranya mundur. Ketika ada kerja ikut orang kan selalu ada tekanan, yang betul kan, dari tekanan, nggak kuat Tuhan, stres, depresi, dan akhirnya sekarang tidak kerja, saudara. Maka sebelum terlambat kita, anak itu harus kita didik dengan baik. Kemudian pertanyaan gimana Allah, saudara? Ketika kita punya masalah silih berganti, ada pertanyaan dasar, di mana Allah sih? Kalau Allah beserta dengan kita, Allah itu maha hadir, Allah maha kuasa, Allah maha kasih. Mana? Kok aku sendirian? Ketika masalah bertubi-tubi aku alami, kok di mana Allah itu? Selalu pertanyaan dan pertanyaan itu karena apa, saudara? Kesimpulan dari pemahaman kita berdasarkan subjek kita, diri kita sendiri. Kesimpulannya, Allah itu baik, Allah tidak baik, Allah ada di mana, Allah meninggalkan, Allah menghukum, itu dari mana? Cara pandang kita, subjek kita. Padahal cara pandang kita sebagai manusia adalah terbatas. Hati kita karena dosa sudah tercemar. Maka mari kita menggunakan cara pandang apa? Cara pandang karya Allah yang besar. Cara pandang daripada
Ketika kita di bandara, kita berjalan, kita lihat bandara besar sekali. Tapi ketika kita naik ke pesawat itu terbang tinggi, kita lihat ke bawah bandara, ternyata bandara itu kecil. Kalau kita memandang dari cara pandang Tuhan, masalah apapun itu adalah kecil. Yang besar apa? Karena kita cara pandang kita menggunakan cara pandang kita di bumi. Ayo kita cara pandang kita, masalah itu memang ada, tapi masalah itu adalah trigger untuk kita mengembangkan potensi yang Tuhan percayakan untuk kita. Masalah itu Tuhan izinkan untuk mengembangkan satu kualitas hidup kita, kerohanian kita, dan itu sangat penting. Oleh karena itulah saudara, di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang kelima dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Inilah akhirnya menjadi suatu pengakuan dari Raja Daud. Dari masalah yang bertubi-tubi Daud alami, kesimpulannya akhirnya dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, ingatlah saudara, kebaikan Tuhan bukan bergantung pada situasi dan kondisi, tetapi karena Allah memang baik hakikatnya. Saudara, manusia kadang berubah, kebaikannya itu tergantung, apalagi kadang-kadang motifnya. Aku baik, tujuannya apa? Kan itu. Aku melakukan sesuatu, tujuannya apa? Tetapi Allah itu baik karena memang naturnya, hakikatnya dia baik. Allah itu baik, kebaikannya selama-lamanya. Ini memang kebaikan tidak bergantung situasi kondisi. Kasih setianya bukan musiman, tetapi untuk selama-lamanya. Saudara, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Kita kadang musiman, saudara, kasih setia kita. Istri-istri ada suara-suara gitu. Kalau uang belanja lancar, suami disayang, ya, disayang. Atau istri-istri atau suami-suami, kalau mungkin suami akan disayangi. Kalau berarti istri akan disayangi. Kalau mungkin suami datang disambut dengan itu, disayangi semuanya. Karena manusia itu kasihnya itu selalu melihat situasi kondisi. Tapi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kesetiaannya bukan pasang surut, tetapi turun-temurun. Kesetiaan Tuhan itu diturunkan, saudara, bukan hanya kepada generasi kita, tapi generasi anak cucu kita akan diturunkan. Kalau kita bawa mereka berangkat kepada Tuhan, kesetiaan Tuhan akan diturunkan kepada kita semua. Coba kita lihat kasih setia Tuhan selama-lamanya, saudara, tidak bergantung situasi dan kondisi. Konsisten, bukan jikalau. Jadi ketika kita berbicara kasih setia Tuhan selama-lamanya, saudara, dari perjanjian lama, dari awal menciptakan manusia, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah tetap menanti kasihnya itu untuk Adam dan Hawa itu kembali ke jalan. Manusia jatuh ke dalam dosa, tangan Tuhan selalu menolong untuk menunggu mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Domba yang hilang, ya kan? Domba yang hilang, perumpamaan domba yang hilang, Tuhan selalu mencari mereka. Itulah bukti kasih setia Tuhan. Jadi kasih setia Tuhan itu selalu, Tuhan selalu tangannya itu mencari. Domba Allah datang, Yesus datang itu bukan untuk mencari orang-orang yang benar, tapi orang berdosa. Itu bukti kasih setia Tuhan. Sehingga kita ini bisa masuk di dalam karya Tuhan. Kita bisa masuk dalam suatu karya keselamatan Tuhan, dan kita hidup di dalam apa? Dalam suatu kedaulatan Tuhan. Itu bukti kasih setia Tuhan. Apa yang bisa kita andalkan di hadapan Tuhan? Kita adalah orang berdosa. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan? Kita manusia terbatas kok.
Tetapi kasih setia Tuhan itulah yang tidak pernah lepas dari hidup kita selama-lamanya. Walaupun fisik kita menurun, tetap Tuhan mengasihi kita. Walaupun hidup kita sudah mulai mungkin pensiun, Tuhan masih memegang tangan kita, tetap menginginkan kita dekat dengan Dia. Dunia kerja, saudara, dunia kerja selalu apa? Ada keterbatasan untuk apa? Ada masa pensiunnya, saudara. Puji Tuhan ya kan. Kok Oscar yang bekerja juga ada pensiunnya, saudara. Pensiun, ada masa pensiunnya. Dan kemarin undang-undang polisi pensiunnya itu diperpanjang, ya kan, 59 tahun. Sekarang kita orang pensiun itu ada batas, orang bekerja ada batas pensiunnya, saudara. Itu dunia kerja ada batas pensiun. Tapi coba kita lihat di hadapan Tuhan. Kita bekerja di ladangnya Tuhan. Kita bekerja sebagai hamba Tuhan. Tidak ada masa pensiun. Selama Tuhan masih memakai kita, tidak boleh kita pensiun. Melayani apa? Sesuai dengan apa kapasitas kita. Maka di sini, saudara, ada yang main musik, Rosuki, dan teman-teman dari usia mereka remaja sampai usia emas, Rosuki, ya kan? Di musik ini lengkap. Di belakang pendoa belakang mimbar. Usia banyak kan belakang mimbar, usia sudah ini. Kalau kita ajak melakukan pujian, suruh loncat-loncat nyanyi, suaranya habis pasti. Tapi doa di belakang mimbar nggak harus apa loncat-loncat, ya kan? Itu pelayanan. Terus kemudian asar duduk berdiri, ya kan, menyambut dengan senyumnya yang manis, itu pelayanan Tuhan. Guru sekolah minggu, pembina remaja, soulmate, semua bidang pelayanan untuk melayani Tuhan itu banyak bidangnya. Karena melayani Tuhan itu bukan hanya berbicara kita ini pelayanan mimbar, tapi hidup kita melayani Tuhan itu berarti hidup kita ini adalah hambanya Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itu melayani. Dan Tuhan tidak pernah mempensiunkan kita usia berapa, tidak. Berapapun usia di hadapan Tuhan, kalau kau punya mau, Tuhan masih pakai kita. Tuhan masih pakai kita dalam usia berapa ini. Di sini yang usia saudara ini sudah usia 48, ya kan, 58. Tante Sipora, ya kan, Tante Sipora 48 ya tante ya, 48 gitu kan. Terus di sini yang usianya berapa? 48. Terus Pajo yang sudah usia masih muda terus, ya kan. Kemudian siapa lagi di sini? Semua bisa melayani, saudara. Pak Lamek, ya kan, melayani dengan kalau penyembahan suaranya tinggi, Pak Mek penyembahan. Kita bisa berdoa. Mungkin aku nggak bisa menyanyi. Ikut persekutuan kita berdoa bersama untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, itu juga bagian dari pelayanan, saudara. Bersekutu, mendukung bersama. Jadi melayani Tuhan itu, kalau kita bekerja untuk Tuhan, maka kita lakukan apa perintah Tuhan untuk kita. Ketika Tuhan memakai hidup kita, tidak melihat usia kita, tapi melihat kemauan kita, hati kita mau dipakai Tuhan atau tidak. Orang bekerja ada batas karena profesionalitas. Mempekerjakan harus pensiun karena perusahaan itu harus mengembangkan diri dengan apa sumber daya manusianya, gitu kan. Nah gereja kita belum mengembangkan sumber daya, tetapi semua bisa melayani. Pendoa, syafaat, pendoa di rumah, doakan jiwa-jiwa, itu pelayanan, saudara. Karena kasih setia Tuhan selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Kita bisa berubah, tapi kasih setia Tuhan selalu menunggu kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan cari orang-orang yang sudah hilang. Tuhan cari orang-orang yang sudah mulai mundur, dan itu Tuhan cari terus, tunggu terus sampai kembali. Dari 100, satu domba hilang dan satu itu dicari. Inilah kasih setia Tuhan. Yang kedua, saudara, kita
Priska. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, konsisten, kuat dan teguh. Saudara, kesetiaan Tuhan itu seperti ini, saudara. Saya gambarkan bagaimana saya ingin menjelaskan tentang kesetiaan Tuhan. Kita kalau naik kereta atau naik busway, ya kan, wira-wiri, kadang kita suruh berdiri, kita kan ada pegangan, bisa ke kereta itu ada pegangan, ini kan. Sekuat-kuatnya kita pegang, ada capeknya, turun gantian tangan kita naik. Kita pegangan sekuat-kuatnya kita, gandulnya kita. Ada fase, ada suatu titik kita tuh capek, dan pasti kita akan turunkan. Itu manusia, saudara. Tapi kesetiaan Tuhan, Tuhan itu yang menggandeng kita, kan, saudara. Tangan kita capek untuk pegangan, wis biar aja, tangan Tuhan yang menggangi kita. Itu kesetiaan Tuhan, menggangi kita. Kalau kita menggangi, ada capeknya. Ingat ketika kisah tentang Musa, Harun, Yosua berperang, ya kan? Kemudian siapa berdoa? Siapa yang menopang? Siapa yang berdoa ngangkat tongkatnya ke atas? Kemudian siapa yang menopang? Ketika tongkat itu diangkat tinggi, kemenangan terjadi. Tetapi karena capek ngangkat terus, akhirnya turun, kalah. Tongkatnya dinaikkan lagi, menang, turun, kalah. Akhirnya apa? Kerjasama. Tongkat tetap dipangkal, ya kan? Maka yang Musa menang. Kemenangan demi kemenangan terjadi, sudah. Nah, demikian juga kesetiaan Tuhan itu bukan kita tuh manusianya yang gandul gini, tapi Tuhanlah yang narik, saudara, yang mengganti kita. Maka kalau kita gandul gusti, sekuat-kuatnya kita gandul adalah lemah. Tapi Tuhan yang menemukan kita. Itulah yang disebut kesetiaan Tuhan. Tuhan yang sempurna, yang memegang kita. Bukan kita yang memegang Tuhan, tapi Tuhan yang memegang kita. Itu kesetiaan Tuhan. Sehingga tidak ada, kita memang capek dengan manusia, tapi Tuhan menopang. Tangan Tuhan itu menopang terus. Sedangkan kita ada titik fase kita itu lemah. Tapi kesetiaan Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, maka akan diturunkan turun kepada kita. Kesetiaan Tuhan itu bukan kepada kita aja, tapi keturunan kita. Maka orang yang takut kepada Tuhan, keluarga yang takut kepada Tuhan, berkat Tuhan itu akan diturunkan. Kita akan diberkati keluarga kita sampai generasi. Apa dapat dari kasih setia dan kesetiaan Tuhan? Yang pertama, di ayat yang kedua, perhatikan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dampak dari ketika kita menyadari bahwa itu kesetiaan Tuhan dan kasih setianya itu selama-lamanya, maka kita bisa beribadah itu kepada Tuhan dengan sukacita. Beberapa minggu, mungkin akhir bulan yang lalu, saudara, akhir bulan yang lalu atau apa saya lupa, akhir bulan itu kan, ketika kita perjalanan suci, kita mau ngobrol guyon-guyon, ya kan, ibadah. Kemudian ketika masuk gitu kan, mungkin saya guyon ketika Pak Bian pakai dasi, datang gitu, pakai baju putih, pakai dasi, terus Jisya itu masuk dalam. Kemudian ada CLS atau misalkan sekarang Jisya apa itu lagi di luar mau coba ganteng, tak gituin kan di sana itu mau coba ganteng, dia bilang gitu, iyo ganteng itu gaya kan, udah apa ya respon itu kan. Kalau ke kita enak, kalau ke gereja itu sukacita. Terus kemudian dibandingkan, yo ganteng Pak Tony, katanya kan itu kan, membanding-bandingkan dengan Pak Tony dengan kopian itu kan. Kalau kita
Pak Tony yang paling ganteng. Bisa ngomong kok Pak Pian itu yang paling ganteng. Wis sakar dewe-dewe. Tetapi yang intinya itu adalah kita itu ketika kita merasakan bahwa kesetiaan Tuhan itu turun-temurun dan kasih setia Tuhan itu selama-lamanya dan kebaikan Tuhan itu terus, maka engkau harus datang ibadah itu dengan sukacita. Jangan datang ke gereja itu dengan seru beban, masalah, selalu waduh beban, dikit-dikit nanti urunan, ya kan? Saya kan itu kan, makanya saya katakan jujur saya kadang-kadang ingin memberikan satu hati saudara. Saya tidak menginginkan saudara dalam bergereja kita ini sebagai gembala. Saya sangat hati-hati dalam hal ketika kita harus urus apa-apa, karena saya tidak menginginkan dalam pemikiran saya jemaat itu sebagai apa? Kelinci percobaan saudara. Oh tak coba ada orang ini tak coba. Walaupun kadang-kadang kita keliru juga gitu kan. Kita tidak menginginkan jemaat itu menjadi satu kelinci percobaan dari ajaran-ajaran yang ada di mana. Semoga dia sini tidak ini. Ya, saya ini memprotek supaya jemaat di sini itu mendapat makanan rohani yang sehat. Jadi saya ingin coba-coba. Ya ada orang-orang tertentu. Kedua, saya tidak ingin jemaat itu menjadi kambing hitam, saudara. Selalu disalahkan jemaat dari masa ada ini, jemaat itu begini sih, bagaimana ini? Enggak. Jemaat namanya dalam keluarga anak-anak itu ya apapun tanggung jawab orang tuanya, gitu kan. Jadi jangan jadikan jemaat itu sebagai apa? Kambing hitam. Kalau yang baik itu bukan gembalaannya, yang bukan pengurusan. Kalau yang elek itu jemaat, ya kan? Yang ketiga, yang tidak saya inginkan adalah jemaat itu menjadi satu perasukan. Seperti perahu, urunan. Memang jemaat itu harus diajari berkorban. Kita ini perlu belajar apa yang kita tabur. Nanti kan ujian kan, ada kalanya, ada waktunya kita menabur. Ada saatnya kita menuai, saudara. Kalau kita ingin menuai tanpa menabur, ya nggak akan bisa. Maka kita mengajarkan untuk jemaat itu menabur. Cuma persoalannya adalah menabur itu dengan cara apa? Bagaimana? Dengan keikhlasan, ketulusan, kemampuan. Kalau urunan, nilainya sama urunan. Tapi kalau korban adalah sukarela. Maka saya hati-hati sekali menabur sesudah kemampuan. Nggak punya tanah berapa, nggak punya bibit berapa, tabungkan. Kalau engkau punya bibit itu 1 kilo, kamu tabung dari 1/4 kilo, ya paling dapatnya ya paling 1/4 kilo ini bibitnya. Padahal tanahmu itu untuk 1 kilo bibit. Ya kamu harus menabur semua sesuai kapasitas yang percayakan kepada kita. Dan saya senang saudara, ketika kau beribadah dengan sukacita, anak-anak keluarga kita bersama-sama. Saya bahagia mendengar kemarin percakapan beberapa hari yang lalu, saudara, di mana anak-anak kita satu lulus SMP, lulus SD, lulus SMA, mau kuliah, ya kan? Puji Tuhan, saya senang. Ada yang sudah diterima sehingga UC, sudah kuliah. Wisudanya dilihatkan foto dari imunnya, ya kan, sampai ini dilihatkan. Terus kemudian saya melihat dari ini saya bahagia lagi anaknya Wahyuni si Ari, ya kan, diterima pada di Ubaya, ya kan, Ubaya dengan jalur beasiswa, saudara. Puji Tuhan, itu satu kebahagiaan. Memang saya nggak bisa bantu, saudara, tetapi saya bisa memberikan support, doa dan nasihat. Kita mungkin tidak bisa bantu, tapi kita bisa berdoa untuk anak-anak kita, walaupun bukan anak biologis, tapi dia adalah anak saudara, dia adalah saudara kita. Itu mereka, saudara. Ada masuk nanti kita doa nikah, ya kan, cucunya kan Mani mau masuk SMP, ya kan, SMP 15,
di sekolah kedinasan di anak Didik Perhubungan, puji Tuhan. Jadi kami ngobrol-ngobrol, cucu saya diterima di sekolah kedinasan di Jalan Ahmad Yani Perhubungan, saudara. Puji Tuhan. Kita ini bisa bahagia, kebahagiaan saudara kita bisa merasakan kebahagiaan. Walaupun kita tidak bisa membantu pembiayaannya, tapi kita bisa membantu dalam doa. Dalam hal apa? Saya apresiasi saudara, anak-anak Wahyu ini. Dia anak-anak juga saudara, tapi dia pulang sekolah kerja saudara. Si Rahman pulang sekolah ya, Rahman kalau ini SMK ya, sore itu kerja saudara. Si Ari kerja, dia menunggu untuk kuliah itu ini tahun ketiga ini baru bisa diterima masuk saudara. Jadi apa intinya gini, kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah luntur saudara. Cuma persoalannya seringkali kita itu tangan kita yang melepaskannya, tangan kita yang melepaskan, sehingga kita tertinggal. Ayo kita belajar tetap memberi kekuatan kita kepada Tuhan ya. Tuhan yang memegang, tapi kalau kita melepaskan diri, ya sudah. Katakan saudara. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, latihan badan terbatas sebenarnya. Tetapi ibadah ini berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kamu beribadah dengan sukacita, pulang engkau akan bersukacita, pulang bareng, dan nanti janji Tuhan. Tugasnya Wahyu ini adalah memenangkan suaminya, ya suaminya. Ayo ikut bareng. Tanpa hidup kita benar di hadapan Tuhan menjadi saksi, tidak akan bisa memenangkan orang lain, tidak akan bisa. Maka kalau engkau beribadah dengan benar, janji Tuhan itu dinyatakan, maka hidupmu akan menjadi saksi. Itu yang menjadi saksi. Ibadah itu mengandung janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Nah, untuk kita mendapatkan penggenapan janji Tuhan itu, lakukan firman. Lakukan firman, maka engkau akan mendapatkan janji. Engkau akan sukacita beribadah, engkau akan mendapatkan satu pengembangan. Di gereja ini kita bisa belajar loh. Kenapa kita harus belajar? Di gereja ini saudara bisa belajar untuk melayani. Ketika engkau belajar melayani, engkau belajar untuk bersosialisasi yang baik. Engkau belajar untuk apa? Untuk kepercayaan diri. Ketika engkau tampil di mimbar, ketemu dengan orang itu kepercayaan diri. Anak-anak kita bawa di sekolah minggu, diajari ini tamborin, ya kan, anak-anak kita bisa tamborin, luar biasa, ya kan, musik, pengembangan. Nah, di sini kan nanti kita akan bicara tentang bagaimana pengembangan untuk sumber daya manusia. Anak-anak kita sudah mulai pemain musik, sudah mulai berkembang, bergenerasi, ya kan. Nah, ini di sini nanti apa? Nanti ibu bapak bisa mendengarkan kita ada bapaknya Janji Iman, nanti dia bisa menjelaskan pengembangan sumber daya manusia kita, bagaimana anak-anak kita. Nah, saudara, kita bisa mengembangkan hal itu, saudara. Yang kedua, di ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya, saudara. Menjadikan Kristus itu sebagai gembala. Ketika kita menjadikan Kristus itu gembala, ya, maka yang terjadi adalah di dalam Mazmur pasal 23 sampai 4, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berbukit hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadiamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kita jadikan Yesus sebagai gembala yang utama aku, yang tidak akan pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan, saudara. Kita di tempat ini ada gembala, saya sebagai gembala, tapi saya manusia, ada kekurangan. Banyak
bagus ini, pindah keluar kota. Ada yang kecewa mungkin, ya. Selain itu ada gembala lagi, ini dipanggil Tuhan. Gembala lagi, karena gembala manusia sebagai gembala seperti saya ini terbatas, bisa mengecewakan saudara. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai gembala, tidak akan pernah mengecewakan, justru akan membawa menuntun kita kepada air yang jernih, rumput yang hijau, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Yang ketiga saudara, ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Yang ketiga, kalau kita menyadari dengan sadar bahwa kita ini hidup dalam kesetiaan Tuhan turun temurun dan kasih setianya selama-lamanya, maka dampaknya adalah engkau akan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ketika kita bisa memiliki perjumpaan dengan Kristus, maka kita bisa mengerti apa maksud Tuhan, tujuan Tuhan untukku, dan aku tahu, dan Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Firman-Ku, firman Tuhan ada di, aku ada dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan aku ada dalam Kristus, dan firman-Nya ada di dalamku. Kita ada menyatu, saudara. Dan di dalam konsep, kalau kita lihat dalam ayat ini, ya kan, dalam Mazmur ini seperti gambarannya adalah sampai masuk ke gerbang pelataran tabernakel. Di dalam tabernakel, kalau saudara belajar tentang tabernakel, itu ada tiga tempat: halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Halaman itu tentang pertobatan. Ada di sini kalau di halaman, kalau tabernakel penggambarannya ada ini apa namanya, ada bakaran, ya kan, ini mesbah bakaran, ini kan di sini semua anggap orang itu harus bertobat, bukan dibakar dagingnya. Kemudian orang basuhan, ya kan, baptisan, ya kan, orang baptisan. Kemudian ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu ada dua tempat, ada meja roti, ada pelita, saudara. Jadi hidup itu adalah firman Tuhan dan doa. Kemudian ruang maha kudus itu ada disebut tamu perjanjian. Itu ada imam yang bisa masuk. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, Tuhan ingin membawa kita ini masuk ke dalam perjumpaan, yaitu ruang kudus, saudara. Perjumpaan, yaitu kita bisa bersatu dalam firman dan kita bisa bersatu di dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Maka kita memiliki perjumpaan. Karena waktu kita masuk lebih lanjut lagi ke ruang maha kudus, itu hanyalah imam, saudara. Tapi kita tidak memiliki perjumpaan. Kita berjumpa dengan Tuhan sehingga kita bisa tahu isi hati Tuhan dan Tuhan tahu isi hati kita. Saudara, dan kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai refleksi diri saudara. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ini kasih setia Tuhan. Kesetiaan Tuhan diturunkan sampai turun-temurun dan tetap sama kualitasnya. Beribadahlah dengan sukacita, bukan tekanan. Jadi saudara kalau beribadah dengan sukacita. Jadikanlah Kristus sebagai gembala agung dan hidupilah diri dengan persekutuan doa dan firman. Itu sebagai refleksi diri kita. Maka aku akan merasakan kesetiaan Tuhan turun-temurun, kasih setia Tuhan selama-lamanya. Kebaikan Tuhan tidak terpengaruh oleh waktu dan situasi kondisi, tapi sempurna dalam hidup kita. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kesetiaan Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Jangan lepaskan tangan kita dari pegangannya Tuhan. Kadang kita lemah, tetapi dalam suatu komunitas kita justru banyak tangan-tangan yang menopang kita untuk kita tetap angkat tangan, memegang kesetiaan Tuhan itu. Tetapi ketika kita sendiri tidak di dalam suatu komunitas, kita akan menjalani sendiri dan menghadapi sendiri, maka ada kelemahan. Maka berkomunitaslah,
engkau memegang tangan Tuhan itu capek. Tapi ada komunitas saudara-saudara kita yang akan menopang itu, dan tangan Tuhan memegang sebagai kesediaannya kepada kita. Dan itu akan membawa kita kepada berkat Tuhan turun-temurun yang diwariskan lewat kesetiaan kita, iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan, maka anak cucumu tidak akan sampai kekurangan. Ingat, kadang-kadang kalau kita salah langkah atau kita salah didik anak justru membuat sengsara kita. Beberapa kali terakhir saya menemukan saudara, maka kita perlu hati-hati mendidik anak-anak kita di dalam hati kita. Seminggu yang lalu saya mendengar seseorang yang salah, tanpa sebab atau apapun rumahnya dijual, saudara. Ketika ditanya kenapa dijual, ternyata baru terbukti untuk membayar utang anaknya karena pinjol, saudara. Karena pinjol, anaknya pinjam. Akhirnya ada yang menanggung orang tuanya, rumahnya dijual, dan itu pun tidak cukup untuk bayar pinjolnya. Dan dia punya rumah, akhirnya dia harus tinggal di kos, kontrak. Cara didik kita, ayo, memang kita besar kepada Tuhan, tapi kita minta hikmat Tuhan di dalam mendidik anak-anak kita. Tidak menjadi jaminan kita itu melayani Tuhan. Itu anak-anak kita baik, kecuali kita minta hikmat Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Belajar firman, tidak hanya didoakan saja, tapi kita berikan pembelajaran tentang firman, cara hidup, tanggung jawab, dan yang terlebih kemandirian. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang keliru, mana yang salah. Itu anak-anak harus kita didik dari sejak kecil. Karena bahkan kita sudah dewasa, ini yang akan menjadi salah langkah memilih fatal. Dan akhirnya yang susah adalah menyusahkan orang tua. Selama saya ada sudah 5 keluarga yang bercerita ke saya kasus yang sama. Jadi hati-hati saudara, ayo kita mulai didik anak-anak ini untuk mandiri. Begitu dia takut Tuhan, untuk kita bawa kesetiaan Tuhan akan membawa anak kita takut kepada Tuhan. Ayo, oleh karena itu bawa anak-anak kita beribadah kepada Tuhan, didik mereka dari kebenaran, dan tuntun mereka untuk mengerti mana yang dari Tuhan dan mana yang tidak. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Saya undang semua teman-teman saudara.
Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Janji Tuhan selalu dinyatakan kepada saudara. Kepedulian Tuhan selalu dinyatakan. Kesetiaannya Tuhan itu akan selalu menyertai saudara turun-temurun, dan kasih setianya akan selama-lamanya. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah oleh situasi kondisi apa. Manusia bisa berubah karena keadaan, tapi Tuhan tidak pernah berubah oleh keadaan. Karena Tuhan itu kekal, Tuhan itu sempurna, dan Yesus Kristus yang telah berjanji menyertai saudara, Roh Kudus ada dalam hatimu, itulah yang menguatkan. Oleh karena itu saudara, ayo buka hatimu untuk karya Roh Kudus bekerja begitu dahsyat. Jangan batasi dengan kemanusiaan. Pertanyaan-pertanyaan boleh, tetapi kembalikan kepada jalan yang benar. Allah peduli, kesetiaannya turun-temurun, kasih setianya selama-lamanya. Milikilah itu, maka Tuhan akan memberkati dan memimpin langkah hidupmu sampai kau memperoleh janji Tuhan. Fokuslah menjadi pelaku firman, bukan pada janjinya, tapi pada firman sebagai pelaku. Maka telah mendapatkan semua. Berkati saudara-saudara kami dalam setiap pergumulan mereka, bahkan dan terbuka mereka untuk tetap bertahan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan mereka boleh merasakan memegang Engkau di dalam kesetiaan yang tidak pernah melepaskan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan bagi percayaan Tuhan di tempat ini. Kita berdoa sekali lagi di persembahan. Makasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami anak-anak ada di tempat ini. Kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah mendengar berkaitan dari firman Tuhan yang luar biasa yang sudah diberikan pada setiap kami. Di saatnya kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan biarlah setiap kami dapat memberi dengan satu sukacita, dengan satu kerelaan hati, karena kami tahu bahwa yang kami berikan dengan satu sukacita dan kerelaan hati, kami percaya Tuhan akan menggalikan berlipat kami, karena kami tahu Tuhan bahwa begitu besar kasih-Mu, begitu besar pengorbananmu ke setiap kami Tuhan, sudah selayaknya kami dapat mengembalikan apa yang dapat kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terjun
Terima kasih buat setiap persembahan dari Bapak Ibu yang sudah diberikan untuk persatuan dan tahun ini. Percaya bahwa Tuhan pasti akan mengembalikan berlipat kali ganda. Juga buat Pak Gem yang hari ini sudah membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita dengan iman yang kokoh yang selalu dapat kita pegang dalam hidup ini. Terima kasih Bapak Gembala. Puji Tuhan terus memberkati Bapak Gembala. Kita akan melihat langsung jadwal ibadah sepekan yang ada di tempat ini. Dimulai hari Rabu pada pukul 17 berarti ada ibadah anak. Ibadah anak akan mengadakan petualangan bersama sang gembala ya, dan ibadah anak akan mengadakan acara ke Bukit Doa Nugra dan Cimori ya, tanggal 2 Juli. Untuk satu anak dikenakan biaya per kepala 50.000 dan gurunya 100.000 ya. Pendaftaran di KKIUI. Ini mungkin ada yang mau ikutan dari anak sekolah minggu bisa langsung mendaftar ke KKIUI dengan biaya 50.000 ya. Nanti mungkin mereka akan berdoa di Bukit Anugerah dan sekaligus jalan-jalan di Cimori. Mungkin dari Bapak Ibu di tempat ini juga mungkin ada adik-adik yang punya anak, cucu atau keluarga yang masih kecil, mereka rindu untuk bersama-sama memanfaatkan waktu liburan ya. Sekarang kan sekali lagi liburan ya, jadi bisa sama-sama ikutan gabung dengan anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Doa malam Kamis pukul 19 tempat ini juga. Sabtu doa pagi pada pukul 5 dan ibadah dewasa muda pada Sabtu 27 Juni pada pukul 17. Kita akan ditanya pendeta dari Tunisia Sanjoyo. Dan hari Minggu seperti saat ini pada tanggal 28 Juni kita akan dilayani oleh Bapak Gembala disertai perjamuan kudus. Jadi mengharapkan kembali kehadiran Bapak Ibu untuk sama-sama kita beribadah di tempat ini menerima lawatan Tuhan. Luar biasa ya, setiap kita banyak saudara-saudara kita yang selamat hadir yang ini dan Tante Neti dan mungkin ada yang lain yang mewah ya sudah kembali ada di tempat ini. Joni ya. Kembali di tempat ini, puji Tuhan ya, kita kembali minggu depan ya, jangan lupa di tempat ini ada ibadah pada pukul 8 pagi. Ini remaja ya, di lantai 2 ada ibadah pada pukul 11. Ini ada pakai bahasa Belanda, saya nggak bisa. Di sana kan Oscar kita tahu artinya. Ibadah anak pada hari Minggu pada pukul 8 pagi tetap ada di lantai 2. Pengumuman tambahan akan diumumkan oleh Bapak Gembala. Kita akan sama-sama baca terlebih dahulu B12. 1. Melayani satu sama lain dengan kasih Kristus. 2. Dalam 3. Suka sama 4. Suka memaafkan 5. Sabar dan rukun. 6. Lemah lembut. 7. Hidup suci. 8. Bekerja setia. 9. rajin. 10. jujur. 11. sopan. 12. berbuat segala sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Filosofi pelayanan hidup dengan iman, bekerja menurut Tuhan. Filosofi doa, banyak doa banyak berkat, Tuhan berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Rasa hidup dalam berkat Tuhan, berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan, maka akan menjadi percaya pada tidak ada. Ya, cek. Ibu bapak dan saudara, ada sedikit pengumuman ya saudara. Kita di gereja kita kan ada salah satu program yang sudah berjalan di gereja kita adalah tentang program janji iman ya, janji iman. Dan janji iman itu peruntukannya apa? Lebih fokus kepada peningkatan sumber daya manusia
daya dalam peningkatan sumber daya. Jadi bisa mengajarkan, membiayai kursus adik-adik kita, kulturasi musik, kemudian yang lain itu semuanya. Dan penanggung jawab dari janji iman itu adalah Bapak Oscar Enola. Nah, sebentar beliau ingin memberikan satu pesan dan kesan atau nasihat kepada kita. Kalau mau tak bilang sebenarnya kita suruh korban, tidak korban. Maka kalau suruh berbicara tentang uang, jadi semangat sudah. Maka saya beri waktu oleh Pak Oscar untuk masuk ke depan untuk menjelaskan tentang program janji iman ini. Mungkin ada beberapa yang bingung. Ini kan program udah panjang, ada yang baru dengar atau apa. Maka ini akan dijelaskan oleh Pak Oscar ya. Tidak korban tapi berbicara tentang janji iman. Terima kasih Pak Gembala. Nama saya Oscar. Saya sudah 7 tahun ini meninggalkan pelayanan di Gereja Karyasin karena saya pindah di Kota Tangerang ya. Tapi untuk mencari kehidupan. Kemudian seperti kata Pak tadi, ada batas saya Pak. Di mulai tahun ini saya sudah pensiun dari kerjaan saya dan saya bisa kembali walaupun belum aktif betul di Karyasin. Saya cuma ingin kali ini saya ingin mengingatkan, mereminding ya, atau memberitahu bahwa di dalam pelayanan gereja ini ada satu pelayanan yang tidak tampil di depan, tidak tampil di jemaat juga. Kalau kolektor itu tampil, ini pemain musik semua tampil ya. Tapi ada satu pelayanan di tempat ini yang tidak pernah tampil dan mungkin juga beberapa jemaat di tempat ini mungkin ada yang belum pernah tahu bahwa di sini ini ada suatu pelayanan yang namanya kas janji iman. Ya. Kas janji iman ini tujuannya adalah seperti tadi Pak Gembala sampaikan, kami ingin melalui kas janji iman itu kami meningkatkan sumber daya manusia baik secara fisik, rohani maupun jasmani. Jadi ceritanya mungkin saya tak cerita sekilas ya Pak. Saya berusaha secepatnya. Sekitar 20 tahun lalu kegiatan gereja ini kami mengalami 2 kali krisis yang disebut krisis BBM. Bapak Ibu tahu BBM kan bukan bahan bakar minyak ya, tapi BBM itu adalah yang 2 kali krisis BBM. Yang pertama adalah bolak-balik Metu. Ya mungkin Pak Lamek nggak paham bahasa Jawa. Metu itu keluar Pak Lamek. Ya. Jadi selama sekian 20 tahun lalu kami ini mengalami krisis sumber daya manusia. Begitu banyak tokoh-tokoh kami, senior-senior kami, pemain musik, pemimpin pujian itu yang karena sesuatu hal ada yang serombongan keluarga besar kebetulan pindah kerja ke Jakarta. Kemudian ada juga yang karena pertimbangan lain mereka meninggalkan pelayanan di tempat ini sehingga kami betul-betul saat itu mengalami krisis sumber daya manusia. Sehingga pemain musik waktu itu tinggal satu. Waktu itu satu-satunya pemain musik itu adalah Bapak Pendeta Marvel Rabu. Beliau waktu itu baru lulus dari STT dan terpaksa dengan segala upaya dan tanda kutip kita bajak beliau untuk jadi jemaat di sini dan sekaligus menjadi pemain musik dan akhirnya beliau bahkan menjadi gembala kita di periode sekitar 10-15 tahun lalu. Ya. Kita benar-benar kesulitan sekali dari pemain musik. Kita sampai ngebon yang saya ingat waktu itu nggak salah Tony ya yang sempat kita bon kalau nggak salah. Jadi tiap kali mau menjelang hari Sabtu kita kesulitan siapa yang harus main di sini. Benar-benar waktu itu kita
krisis manusia itu luar biasa yang terjadi. Ya. Kemudian yang kedua kita juga mengalami krisis yang ya singkatannya masih BBM juga, bolak-balik minus, yaitu kasnya yang minus. Karena selama sekian puluh tahun kami banyak ditinggal oleh senior kami. Sebagai gambaran ya, tahun 70-an itu saksinya adalah Ibu Pendeta John Rudino ya, Musipor. Beliau dulu ya, saya ingat tahun 70-an tuh ayu kinyis gitu ya. Sekarang artis atau mirip gitu ya. Sorry, waktu lama. Ya, beliau adalah salah satu meninggalannya, termasuk juga Tante Sus ya. Beliau dulu adalah kembangnya gereja Kongres dulu. Ya, nah pada saat itu tiap kali kebaktian hari Sabtu itu tidak kurang dari 300 sampai 350 anggota kaum muda yang hadir, dan termasuk kaum muda Variasi itu adalah salah satu kaum muda yang terbesar dalam hal jumlah di Surabaya. Ya. Waktu itu ya yang tetangga kita juga belum ada, yang di banyak juga belum ada ya. Tetapi mengalami penurunan yang luar biasa, sehingga itu otomatis juga berpengaruh ke kas kita. Makanya kondisi yang kedua BBM adalah bolak-balik minus. Selama bertahun-tahun, hari ini plus sedikit, besok hilang lagi, besoknya minusnya tambah besar lagi. Ya. Luar biasa sekali, dan kita mengalami bertahun-tahun pada saat itu. Nah, kami sekelompok pengurus berusaha memikirkan jalan keluarnya. Kami betul-betul waktu itu sudah tidak punya daya, karena dari jumlah sumber daya manusia kita mengecil, kemudian ya dari sumber daya keuangan juga sudah minus. Ya. Akhirnya saya ingat waktu itu saya dengan dibantu oleh Kim Pyong dan Ajeng, cuma saya, saudara kita berdua ini juga belum aktif kembali di sini. Waktu itu kami akhirnya mencoba untuk mempunyai ide, dan ide ini bukan murni ide kami ya. Kami menjiplak ide sebuah gereja di Denpasar. Mereka mengadakan sebuah kegiatan namanya Janji Iman. Janji Iman ini kami duplikasikan di sini. Tujuan Janji Iman adalah seperti tadi kata Pak Ageng, untuk mencetak manusia-manusia yang lebih berkualitas dalam hal rohani, jasmani maupun dalam intelijensia. Ya. Kami ingin saat itu target utama adalah mencetak pemain musik, karena pemain musik cuma satu. Dan kalau Pak Manvel waktu itu saya ada tugas keluar atau beliau ada tugas di panggung, maka pemain musiknya tidak ada. Itulah kondisi sekitar 15 tahun yang lalu. Ya. Nah, dengan susah payah akhirnya dengan seizin oleh Bapak Gembala Pendeta Marvel, jadi saya ditunjuk waktu sebagai koordinator menanggung jawab Janji Iman. Jadi Janji Iman itu mekanismenya terbuka ke seluruh jemaat. Ya. Kami berusaha untuk mengumpulkan uang ya, di luar kolektor, di luar perpuluhan, di luar persembahan-persembahan yang lain. Kami menyisihkan persembahan khusus dari iman. Besarnya nggak penting, mau 10.000, mau 5.000, mau 50.000, mau 100.000 silakan. Tapi syaratnya satu, yaitu harus rutin. Mau rutin 1 bulan atau rutin 2 bulan sekali. Jumlahnya diusahakan minimum sama, dan uang itu dikumpulkan dalam bentuk janji iman, dan itu digunakan. Proyek pertama adalah kami mengundang guru sekolah minggu, guru musik. Waktu itu saya lupa ngebor dari pusat pagi untuk mendidik mereka yang berminat dan mau melayani musik. Yang saya ingat sih salah satu angkatan pertama, tapi saya yang tidak lulus itu kalau nggak salah Isak ya.
bisa pernah jadi muridnya kalau nggak salah. Oh ini istrinya, ya penting lah ada istrinya. Bisa itu adalah salah satu murid pertama gitar, tapi sayang beliau nggak menguruskan karena gara-gara nikah sama orang ini. Kemudian waktu berlanjut terus bertambah, ada gitar, ada keyboard, ada drum, dan kan kita semua boleh bersukacita dan berbahagia. Kalau hari ini kita udah punya pemusik belasan. Kalau nggak salah saya dengar dari puji Tuhan. Kalau nggak salah saya terakhir mendengar dari Sanjoyo bahwa kita udah punya 3 atau 4 kelompok. Iya betul. 3 atau 4. Bayangkan dari pemain musik hanya 1 butir. Kita sekarang punya 4 kelompok, bukan 4 orang ya. 4 kelompok. 4 kelompok itu artinya ada keyboardnya, ada melodinya, ada bassnya, ada drummernya, itu 4. Jadi kalau 4 orang aja kali 4, ya minimum ya udah 16 orang. Dalam waktu kita membentuk ini, saya lupa tepatnya pendirian apa ini Janji Iman ini tahun berapa, saya lupa. Mungkin yang pasti di atas 10 tahun ya, mungkin 12 atau 15 tahun. Kita bersyukur bahwa sekarang kita tidak pernah kekurangan pemain musik, bahkan ya agak surplus saya dengar. Jadi pemain musik harus digilir. Kita juga masih punya target waktu itu, kita ingin mengupgrade kemampuan song leader dan BL. Sempat Janji Iman juga mengadakan waktu itu pembinaan untuk BL dan song leader. Cuman saya tidak rutin karena kesulitan mencari pembina untuk mengajarkan itu. Karena waktu itu ya asal tunjuk aja gitu. Pokoknya siapa yang mau, bukan bisa, siapa yang mau ya yuk rutin gitu, jadi song leader. Kita masih punya 1 target yang belum pernah tercapai, yaitu mengadakan pelatihan song leader dan BL secara rutin. Makanya mungkin kalau Pak Gem mungkin tahu di pusat atau di mana dan itu silakan, karena itu adalah salah satu target dari Janji Iman. Kemudian saat itu kita juga melihat bahwa kami terkenal sekali pada saat itu ketika bola balik minus, ada beberapa anak dari jemaat kita yang terpaksa menghentikan sekolah karena tidak mampu membiayai SPP. Ya kalau anaknya 1 mungkin masih gampang, tapi ada yang anaknya 3, ada yang 2. Bahkan kami mendengar ada yang periode berapa belas tahun lalu itu jemaat sekolah minggu kita ada yang terpaksa drop out dan mereka sampai ada yang jadi pengamen, dan kita juga ada nggak tahu di mana. Itu adalah salah satu tantangan, salah satu beban yang harus dijawab oleh Berkas Janji Iman. Nah, masalah beasiswa PSBB ini memang kita belum berjalan dengan lancar, ya. Kita masih ada hambatan banyak sekali karena kesatu harus menseleksi, membuat kriteria apa yang harus, siapa yang harus diberikan itu nggak tahu ya. Karena kalau misalkan ya misalkan yang anaknya banyak 5 itu kan nggak mungkin kita ngasih semua gitu ya. Jadi itu belum berjalan, tapi sudah pernah dilakukan, kita membiayai, membantu, bukan membiayai, membantu membiayai SPP beberapa anak, bahkan sampai ada yang sudah lulus ya. Itu adalah target dari Janji Iman. Tapi sampai hari ini belum berjalan rutin dan kami belum aktif melakukan hal itu. Jadi kami lebih banyak hanya ini loh butuh, oke kita coba gitu ya. Kemudian ada satu target lagi yang sebenarnya pada saat itu masih berhubungan dengan SPP tadi. Kami menginginkan anak-anak jemaat yang suatu hari nanti
akan mengisi bangku-bangku kosong di sini. Kami ingin jemaat yang adalah jemaat yang berkualitas secara intelektual, bukan jemaat yang lolos karena tidak sekolah atau karena pelajaran yang gagal. Nah, kami sempat mengadakan les tambahan ekstrakurikuler pelajaran ya, mau bahasa Inggris atau matematika. Tapi saya terhenti dengan jalan karena banyak hambatan waktu, dan kedua mencari guru yang boleh katakan sukarela tidak dibayar, menyediakan waktunya untuk mengajar, dan ini adalah satu tantangan dari Janji Iman maupun ya. Kemudian beberapa target juga kami saat itu melihat bahwa kami ini, gereja ini kehilangan atau tidak melakukan regenerasi anggotanya. Dulu sedikit cerita bahwa komponen gereja kita itu ada 4. Satu kebaktian umum ya, kebaktian umum. Kemudian kedua adalah waktu itu namanya masih kaum muda, belum dewasa muda, karena betul-betul waktu itu Bu Sipora masih muda betul ya. Ya Bu ya, pernah muda ya, pernah cantik loh Bu Sipora ya. Jadi jangan digoda. Nah, komponen yang pertama adalah kebaktian umum. Komponen yang kedua adalah kaum muda. Tapi lucunya di gereja ini sejak tahun 70-an jemaat kaum muda itu jarang sekali yang hadir di kebaktian umum. Betul ya Pak Pian ya? Waktu itu saya Pian generasi angkatan tahun 70-an itu kami merasa bahwa induk kami ya bahkan Sabtu kaum muda, kami tidak merasa punya kewajiban untuk hadir di hari Minggu. Kalaupun yang hadir di hari Minggu paling yang saya ingat salah satunya yang mungkin Sipora, Yesus, ya siapa lagi ya? Nggak tahu kalau Ceri hadir hari Minggu mungkin saya nggak tahu, saya lupa. Tapi kami merasa bahwa induk kami ya Sabtu kaum muda. Makanya Sabtu dan Minggu itu seakan-akan tidak ada hubungan. Kemudian kubu yang ketiga itu adalah kebaktian anak-anak sekolah minggu di hari Rabu. Ini juga terpisah lagi. Jadi tidak menjadi bagian dari Sabtu, juga tidak dari bagian dari Minggu. Dan yang lucunya lagi, guru-gurunya adalah bukan jemaat yang menetap di Karyasi. Salah satu gurunya dulu adalah teman kita sekolah kaum muda, yaitu Wilis ya, yang sampai sekarang Wilis udah menikah, tinggal di daerah barat, daerah family, tapi dia masih menyediakan waktu mau untuk mengajar. Padahal dia udah berjemaat di tempat lain. Kemudian Cime yang masih aktif sampai sekarang, entah sudah sekian puluh tahun. Kemudian ada Bu Siana ya, beliau sebagai aktivis di pusat, tapi puluhan tahun dia menyiapkan waktunya untuk jadi guru sekolah di sini. Nah, jadi ada 3 bagian yang berdiri masing-masing dan tidak saling menyambung. Kemudian ada komponen keempat, waktu itu mungkin salah satu tinggalannya yaitu pada bagian hari Senin itu adalah cikal-bakalnya gereja di Gedung Anyar yang pinjam tempat di sini. Ini 4 kebaktian ini, 4 komunitas ini tidak saling berhubungan, berdiri masing-masing. Nah, keprihatinan melihat ini, kami menganggap bahwa gereja ini masa depan untuk generasi mudanya sangat terancam. Kenapa? Karena murid sekolah Rabu, bukan sekolah Minggu ya, sekolah Rabu begitu lulus, dia merasa bukan ini gerejanya, karena dia tidak pernah dikenalkan bahwa gembala saya adalah si A. Guru-gurunya juga bingung harus mengarahkan kemana. Jadi begitu lulus dari sekolah Rabu ya hilang. Makanya
sekolah minggu kita itu, sekolah Rabu kita itu tidak pernah bisa berkembang karena begitu dibebetkan di sini, lulus besar pasti mana. Nah, itulah yang menjadi tantangan, salah satu tantangan target dari iman. Kita ingin melakukan regenerasi sekolah minggu. Ya, kita memberikan kegiatan yang lebih dari sekolah minggu. Dan yang bisa dilakukan oleh dari iman adalah misalkan ya, memberikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang membutuhkan uang. Contoh. Tadi kita lihat ada pengumuman anak-anak sekolah minggu menjelang liburan diadakan kegiatan di Cimory. Nah, itu kalau itu semua dibebankan ke kas gereja pasti jebol. Belum lagi nanti Natal, belum lagi Paskah, belum lagi apalagi secara rutin. Itu semua membutuhkan uang. Nah, disinilah peranan kas jadi iman. Memang bukan berarti kami yang membiayai semua. Saya lihat guru-guru sekolah minggu secara kompak tadi mengumpulkan uang 50 ribuan dari peserta. Kemudian guru sekolah minggu juga mengumpulkan, tapi dananya masih kurang jauh. Nah, disitulah peranan janji iman untuk menutupi itu. Kemudian ada lagi kami juga bertekad ingin mengadakan kursus semacam peningkatan kualitas rohani. Kami sempat mengadakan bagi mereka yang berminat, kami biayai untuk ikut waktu itu e-learning. E-learning itu adalah sebuah program semacam sekolah kita, tapi melalui online. Lalu yang adakan pusat, kami membiayai hal itu. Ya. Dan masih banyak lagi beberapa kegiatan yang sifatnya itu kami ingin meningkatkan kualitas kualitas sumber daya manusia kita, karena tidak mungkin itu dibebankan ke kas besar habis, karena kas besar menanggung seluruh biaya operasional kerja, termasuk pembicara, termasuk undang pembicara dan segala macam, untuk pemeliharaan listrik, air dan segala macam, tidak akan cukup. Dan disitulah peranan janji iman. Jadi saya bersyukur bahwa sampai hari ini kas janji iman saya lupa berdiri tahun berapa, tapi mungkin yang jelas di atas 10 tahun, tapi mungkin sekitar 12 tahun sudah menunjukkan karyanya. Jadi melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah berpartisipasi mengisi kas janji iman. Cuma satu kelemahannya, ketika awal janji iman didirikan, saya ingat sekali peserta yang menandatangani komitmen itu ada sekitar 30 orang. Saya lupa, catatan saya juga ada 30 sampai 35 orang lebih. Tapi sampai hari ini, tadi pagi saya baru dapat laporan dari Bendara Eka yang rutin ikut berpartisipasi setiap bulan itu tinggal 6 orang. Jadi ada semacam penurunan, boleh katakan ada pengingkaran komitmen. Jadi ya, selain saya ucapkan terima kasih kepada terutama kepada 6 jemaat yang masih bersedia terus aktif sekian belas tahun mengisi janji iman ini. Tapi saya juga mengimbau kepada para jemaat yang lain, pengurus maupun siapapun yang berpartisipasi. Makanya kenapa saya bercerita panjang lebar ini, karena kas janji iman ini tidak kelihatan, pengurusnya juga tidak ada, cuma saya kok. Pengurusnya cuma satu, saya koordinatornya. Lalu saya tidak punya sekretaris apa ya, saya cek sendiri, ya saya dibantu Eka untuk memanage keuangannya. Nah, bayangkan kalau kita berenam aja
mampu menjalankan program-program sekian banyak ini, apalagi kalau kita semua bersedia ikut ambil bagian. Jumlah tidak penting, mau 10.000, mau 5.000, mau 20.000 silakan. Karena saya lihat yang terbesar ada yang sampai 500.000 per bulan besar itu. Nah, gimana mekanismenya? Saudara bisa memasukkannya dalam amplop. Kita tidak mengadakan pungutan ekstra kolektor, tapi para jemaat bisa memasukkannya dalam amplop, masukkan waktu kolektor dijalankan dan ditulisin ya untuk kas janji iman supaya tidak tercampur dengan pengeluaran yang lain. Atau bisa juga masukkan di kotak itu dengan ditulisin janji iman. Percayalah bahwa saudara yang sudah berkorban selama sekian belas tahun, kami sudah menunjukkan ini loh hasilnya. Sekian belas pemain musik, sekian orang yang berhasil lulus sekolah, sekian orang yang berhasil lulus e-learning, kemudian dan lain-lain segalanya. Itu adalah karena kasih, karena pengorbanan saudara. Jadi sekali lagi terima kasih juga untuk Eka yang telah membantu saya selama sekian belas tahun untuk mencatat pengeluaran pemasukan semuanya. Juga tetap saya mengimbau kepada jemaat untuk ayo ikut berpartisipasi. Kalau tadi Pak Gembala sempat nyenggol ya Pak masalah korban. Memang kehidupan berjemaat gereja itu kasarnya itu istilahnya teman-teman itu banyak tariannya ya, perburuan, persembahan, belum lagi ada Natal, Paskah, nanti apa lagi, banyak sekali pengorbanan yang harus kita lakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang kita lakukan Tuhan akan membalasnya. Paling tidak kita akan melihat inilah semua hasil dari urunan kita sekian belas tahun. Kita bisa melahirkan yang kelihatan di depan itu pemain musik, yang kelihatan dan yang di samping kiri saya. Tapi yang tidak kelihatan banyak ya anak didik kita yang berhasil selesai pendidikannya. Berapa banyak anak kita yang berhasil waktu itu menambah ilmunya dengan pelajaran tambahan. Berapa banyak juga yang telah yang mungkin belum banyak yang mempelajari pemahaman kita dengan lebih dalam demi kemudian pelayanan kita. Itu yang ingin saya sampaikan karena saya cukup lama tidak hadir secara fisik di gereja ini, jadi saya khawatir ada beberapa jemaat yang mungkin tidak tahu apa itu janji iman dan bingung juga apa itu janji iman, untuk apa, untuk bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya saudara, terima kasih. Jadi janji iman itu salah satu manfaatnya yang sumbangsinya untuk kita kegiatan anak-anak itu disupport saudara. Kayak tadi kan Ibu Bapak melihat kegiatan liburan anak-anak kita yang akan dilakukan tanggal 2 Juni di Brigjen dan di Cimory. Saudara, anak-anak itu hanya dibebankan 50.000, itu disubsidi saudara. Nah, salah satu yang mensubsidi itu dari janji iman itu. Karena apa? 50.000 kalau kita hitung-hitung ya, untuk di Cimory itu 70.000 Cimory itu masuk ke Cimory 70.000, terus belum nanti makan siang dan coba hitungan guru-guru bebannya 100.000 dengan angka kenapa 100.000? Kemungkinan nilai dasar itu dari makan dan Cimory itu 100.000, itu 100.000. Nah anak-anak itu bayar 50.000 ya kan, berarti mungkin kalau di orang tua ataupun guru itu 100.000 per anak itu harus disubsidi sekitar 50.000 gitu ya, 50.000. Nah ini sekitar itu jadi saudara. Dan salah satu yang
di mana Tuhan percayakan terhadap hidup kami masing-masing. Tuhan memberkati saudara kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini, baik itu tim pujian, tim musik, kedua belakang mimbar, tamborin, multimedia, aser, soundman, dan juga tangan-tangan yang telah memberikan persembahan kuasa Tuhan, guru sekolah minggu, dan juga benda remaja, IDM, semuanya yang terlibat dalam pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memulai isi hati mereka yang ingin rindu Tuhan pakai, Tuhan sempurnakan dalam segala talenta yang Tuhan percayakan. Tuhan tambah-tambahkan mereka hikmat sehingga dapat mengembangkan talenta, dan juga Tuhan memberikan satu kekuatan, kesehatan, kesatuan hati, yaitu kerendahan hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan dan saling bekerja sama satu dengan yang lain. Memberkati yang telah memberikan persembahan, berkati hidup rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, dan Tuhan pulihkan terus sakit penyakit yang sedang dialami dalam proses pemulihan. Kami bersyukur Tuhan telah pulihkan untuk kesehatan Cimeti, untuk Ibu Kini, Mbak Nani, dan juga untuk saudara-saudara yang lain, Pak Yunus Wawan, dan juga untuk Kardus, Tante Macwa, dan juga dengan Sipora diberikan kekuatan, terlebih ke Oscar yang senantiasa bersemangat untuk menenangkan hati Tuhan, dan juga untuk saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan, dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan jamah mereka. Terkhusus untuk Ivan, kami sedang dalam tangan Tuhan, dalam segala kelemahannya, untuk sakitnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan untuk menguasai hidupnya. Terima kasih dan memberkati anak-anak kami yang sudah lulus sekolah, baik lulus SD, SMP, SMA, ataupun memasuki SD juga, dan yang mau kuliah. Kami sedang dalam tangan Tuhan, memberkati mereka semua menemukan sekolah yang terbaik, dan yang sudah menemukan sekolah, jadikanlah mereka biji mana Tuhan dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bangsa dan negara Indonesia kami sedang dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa pakai Indonesia yang penuh kemuliaan, dan jauhkan dari kita orang-orang yang anarkis, tetapi kami bergandengan tangan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kegiatan anak-anak tanggal 2 Juli kami sedang dalam tangan Tuhan. Biar anak-anak mulai mendaftar, orang tua juga yang mengantar, dan juga guru sekolah minggu, acara mulai berjalan dengan baik, dan Tuhan cukupkan apa menjadi segala kebutuhan-kebutuhannya. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah untuk kembali ke rumah kami masing-masing, sertai dalam perjalanan kami sehingga kami boleh tiba di rumah tanpa kurang suatu apapun, dan kami selalu mohonkan doa kami seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikudus segala namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang kuasa. Ibu, Bapak, dan Saudara kasih Tuhan Kristus, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan dari tempat yang maha tinggi menyinari dengan sinar kemuliaan untuk memberkati ibu bapak saudara semua. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, suamimu, istrimu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah pendidikanmu sehingga menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan memiliki masa depan dan bersinar di tempatmu berada. Diberkatilah setiap aktivitasmu, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi segala kebutuhanmu, dan Tuhan menuntut sampai mendapatkan satu pengharapan dan tercapai apa yang menjadi janji-Mu di dalam hidupmu. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih keselamatan satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup ibadah raya pagi hari ini, dan sudah menerima berkat. Haleluya.